Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi sadatin najaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi yunazzilu qailahu ilal jannatil ma'wa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para hamba Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirohnya. Alhamdulillah, yang kemudian kita sama-sama tengah menjalankan ibadah wajib kita di bulan Ramadan ini, yang kemudian pada saat ini setelah kita sama-sama sholat isya, kita akan lanjutkan dengan sholat taraweh. Apa arti taraweh? Sholat yang di antara sholatnya tuh ada santai, itu asal maknanya. Ada taraweh, ada jeda, ada istirahatnya karena lelah. Ya, salam terus gak langsung berdiri tapi istirahat dulu, itu nama taraweh. Kata Aisyah mensifati sholat tarawehnya Nabi. Tapi kita mengambil namanya, tapi sholatnya ya biasa, nggak apa-apa. Yang penting bukan tarawehnya orang sono. Hari pertama taraweh, kedua taraweh, ketiga taraweh. Ya, softnya, barisannya mengalami kemajuan. Makin hari makin maju ke depan. Yang belakang pindah ke mall, ke terminal, ke halte, dan seterusnya. Tapi di sono, di sini insya Allah. Para hamba Allah sekalian, tentu saja seperti tadi waktu menjelang futur saya sampaikan, akan beda saum atau puasanya pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah dengan yang bukan. Tentu saja harapan saya, harapan kita bersama, kita ini pilihan Allah semua. Amin. Yang keras aminnya insya Allah dikabulkan. Yang diem baik dikabulkan juga, amin. Makanya kalau bilang amin ya amin, begitu. Di antara hikmah saum adalah semakin mendekatkan kita dengan Allah. Walaupun Allah itu udah dekat. Dalam surat Qaf Allah bilang dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat dengan dirinya daripada apa nih? Urat lehernya. Kenapa Allah mensifatkan kita dengan urat leher, bukan dengan hati? Nah, kata yang sebagian pensyarah, penafsir, karena kalau menghilangkan nyawa binatang yang dipotong uratnya, bukan lehernya ya, harus potong tuh uratnya, bukan ditusuk jantungnya atau hatinya.
Tapi kadang-kadang sudah sebegitu dekatnya Allah dengan kita, tapi masih jauh. Maka diperlukanlah kita yang namanya taqarrub. Mungkin kalau orang Sunda bilang, bukan wawuh dengan Allah, tapi harus, apa yang Sunda nih? Wanoh. Bukan kenal, tapi harus akrab, dekat. Nah, jadi kita yang harus mendekati Allah, sebab Allah sendiri udah dekat, tidak usah didekati lagi. Ilustrasinya adalah seperti bapak-bapak yang di HP-nya sudah ada bankingnya, mobil banking, yang ada uangnya, atau punya kartu ATM, maka kita dengan uang itu dekat. Walaupun dia berada di brankas bank, tapi kita punya akses untuk mendapatkan uang itu. Itulah akses taqarrub namanya. Beda dengan seorang gelandangan, seorang gembel yang tidur di emperan bank, yang jarak dia dengan uang hanya beberapa jengkal, tapi dia nggak punya akses seumur-umur kere, walaupun dia kerja di tidur di emperan bank. Itu kira-kira gambaran yang paling mudah kita cerna. Dan juga para hamba Allah sekalian, di antara hikmah saum yang paling utama yang saya maksudkan adalah kita bisa mendapatkan sesuatu dari Allah yang kita butuhkan tanpa harus minta. Itu hikmah saum begitu. Allah itu akan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Makanya kalau minta sama Allah harus benar, harus jelas, jangan yang neko-neko. Ketika kita yang angkat tangan berdoa kepada Allah, kita nggak dapat apa-apa, itu kata Allah, engkau belum waktunya dapat begitu. Nanti aku kasih kau yang kau butuhkan, bukan yang kau minta. Jadi amal ibadah yang bisa kita mendapatkan sesuatu tanpa minta adalah saum. Ya, Allah maha segala-galanya. Kalau kita bisa taqarrubnya kepada Allah, Allah kasih apapun. Tapi yang paling utama di antara yang paling sering kita minta, ini ada pertanyaan nih. Bapak Ibu, doa yang paling utama apa? Doa kita kepada Allah yang paling utama apa? Apa? Kalau jawabannya betul dapat hadiah dari ketua DKM. Nanti dimintakan. Apa? Betul nih, serius. Doa yang paling utama yang ingin kita dapatkan dari Allah apa? Bahagia, apalagi? Ridho Allah, apalagi? Surga, apalagi? Ketenangan, apalagi? Ada ibu-ibu ya? Ibu-ibu, ada suaranya, Bu? Apa coba? Saya udah 6 kali tanya begini. Di 6 majelis ya. Di 6 majelis itu hanya satu yang jawab betul. Doa yang paling utama yang kita pinginkan adalah satu, yaitu ya Allah, kabulkanlah doa saya. Itu paling utama. Betul apa betul? Ya iya, apapun yang kita minta itu ujung-ujungnya percuma kita banyak doa-doa nggak dikabulkan. Kita minta yang paling utama, ya Allah kabulkanlah doa saya. Tuh. Satu pertanyaan ternyata nggak kejawab ya. Satu lagi. Doa yang paling dicintai Allah apa? Ayo. Ayo, halo. Doa yang paling besar nilainya, yang paling Allah cintai apa? Halo. Ini sesuai dengan hadis, bukan kata Ustadz. Doa yang paling afdol, yang paling Allah senang. Kalau tadi yang pertanyaan tadi adalah afdol yang kita senang, dan yang sekarang adalah yang afdol yang Allah senang. Amin. Itu mah ya Allah kabulkan. Tadi yang pertama, ya Allah kabulkan doa saya. Doa yang paling afdol yang Allah senangi adalah istighfar.
Nah, nih kedua nih. Pertama saum tadi ya. Yang kedua istighfar. Kalau kita banyak-banyak istighfar, Allah akan kasih apa yang kita butuhkan walaupun kita nggak minta. Serius nih. Makanya kalau datang ke masjid, datang duduk, tafakur, kalau bingung mau doa apa, banyak-banyaklah istighfar. Afdol. Rasulullah saja sehari sampai minimal 100 kali istighfar di luar dzikir. Coba Pak berapa kali istighfar Pak dalam sehari? 4 kali. Pertama pas kaget, astagfirullah. Pertama marah, pingin nahan, ya Allah astagfirullahaladzim. Kedua, oh ya, berarti anak yang bikin marah itu dapat pahala karena membuat kita istighfar. Gitu. Jadi dua tuh amalan yang bisa kita mendapatkan sesuatu yang tanpa kita minta. Yang ketiga, sholat yang benar. Bapak tahu sholat yang benar itu apa? Satu, berjamaah di masjid. La sholata li jari'il masjid illa fil masjid. Ini sahih dari Nabi. Tidak sah sholat orang yang jag-jag sehat, yang berdekatan dengan masjid, kecuali di masjid. Ayo, yang suka di rumah sholatnya, kena ancaman Rasulullah nih. Jangan bilang ustaz, Rasulullah yang bilang. Saya ulangi nih. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak sah sholat orang yang berdekatan dengan masjid, kecuali di masjid. Paham? Paham gak? Kalau nggak paham, kebangetan. Berarti kalau paham besok berubah masjid penuh. Ya, Endang insya Allah besok penuh masjid insya Allah. Udah tahu hadisnya. Dua, yang membuat kita harus ke masjid. Man sami'an nida walam ya'ti ilaihi fala sholata lahu illa biudrin. Barang siapa yang dengar suara azan dan gak mau datang ke masjid, lalu dia sholat, fala sholata lahu, gak diterima sholatnya sama Allah. Sumpah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Jangan rujut ke saya. Wah, saudara Apip nih macam-macam nih. Waduh, nyindir saya nih. Waduh, kena saya nih. Yalah. Makanya ibarat saya bawa kereta, Bapak jangan duduk-duduk di rel. Biar gak sabet. Ya. Tapi nasihat insya Allah nih. Sayang saya ini. Cuma bahasanya aja supaya enak aja gitu ya. Oke? Oke. Kalau sudah begitu, yang tadi yang pertama di masjid berjamaah, kedua berjamaahnya pada awal waktu, bukan di masjid udah bubaran, udah lewat 2 jam baru kunjung-kunjung datang sholat. Itu yang kata Rasulullah sebut dengan dubur, sholat dubur nama itu. Bukan dubur bokong, yang nanti disebutkan dalam hadis 3 kelompok orang yang nanti di padang mahsyar Allah cuekin. Yang diantaranya kalau sholat suka duburon. Nah, duburon disebutkan dalam Syarah Muslim An-Nawawi, yaitu datang ke masjid berjamaah udah bubar, datang ke masjid udah, kalau asar matahari udah tidak lep tuh. Kalau isya sinar udah hilang, subuh udah mau terbit matahari, duhur udah mau asar, begitu kerjaannya. Ya, yang ada yang suka begitu nggak di sini? Insya Allah nggak ada. Nggak tahu ya, itu syaratnya sholat yang benar. Baru ketiga khusyuk juga banyak syaratnya. Hilangkan apa-apa yang membuat kita nggak khusyuk sholat. Bukan berarti tutup hati, tutup mata, tutup telinga, tutup segala macam. Karena saat kita sholat, ini tidak rahasianya nih, rata-rata berapa menit pas sholat? 7 menit ya. Ini yang tumakninahnya. Kalau mungkin Bapak mah lebih ekspres dari saya, nggak apa-apa. Saya nggak mahir soalnya, jadi nggak ekspres. 2 menit selesai. Tatkala kita sholat, itu 9 informasi masuk ke kita. Itu pasti. Tapi kita hanya akan harus fokus dengan 1, berarti 8-nya abaikan. Nah, itu banyak yang akan merusak kehusuan itu banyak. Lagi sholat Allahu Akbar. Suara kipas terdengar, terdengar. Suara motor lewat terdengar. Kepikiran juga di rumah. Waduh, tadi pas saya berangkat
Kopi ternyata belum nggak ditutupin, lagi bikin tadi. Aduh, jangan-jangan kena lalat. Udah rusak itu. Ya macam-macam aja. Tiba-tiba suara anak lari, bisa juga mengganggu. Tapi kita ingin kembali pada saya sedang sholat, saya sedang bermunajat dengan Allah. Maka kata hadis, bayangkan seolah-olah Allah tuh di depan kamu, lagi duduk, lagi ada, dengan kebesarannya dan keagungannya. Begitu, ihsan itu namanya. Ya, makanya kata Rasulullah, kalau hidangan sudah ada di meja, kamu lapar, adzan terdengar, makan dulu. Begitu kata Rasulullah. Nah, itu informasi positif bagi yang begitu. Kerjaan tiap hari gitu mulu, ya udah gak jadi juga jadinya. Itu sekali-kali maksudnya. Kenapa maksud Nabi begitu? Supaya nanti sholatnya khusyuk. Sebab kalau lapar, hidangan sudah ada, tetap berangkat, lagi sholat kekurubukan perut, kebayang juga hidangan di rumah. Wah, jangan-jangan itu pepes hobi saya habis sama istri saya. Masya Allah, itu maksudnya. Dan juga la sholata adama idamin, jangan sholat yang di depannya ada hidangan, nggak boleh tuh kata Nabi. Kalau sholat di depan bekas bukaan, sholatnya di belakangnya. Nanti pas sholat dihitung tuh, korma 3-4, aduh, itu habis sholatnya ya. Makanya waktu Nabi sholat di rumah Aisyah, di depannya ada hordeng, atau yang di depan itu ada gambar-gambarnya, kata Nabi, singkirkan itu mengganggu saya. Makanya di depan masjid nggak boleh ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang mengganggu. Ya, itu sholat yang benar tuh diantaranya seperti itu. Banyak kalau dibahas mungkin nggak cukup 1 jam. Nomor berapa nih? 3, 4. Yang membuat kita akan dikabulkan Allah tanpa kita minta, baca Quran atau tadarus Quran. Ya, itu udah ada kelompok-kelompoknya. Rasulullah sendiri tadarus sama malaikat Jibril, apalagi kita. Jadi kesempatan untuk memperbaiki bacaan dan juga semakin disayang Allah. Allah pasti menyayangi, memperhatikan. Bahkan nanti kelak di padang mahsyar, di saat orang kebingungan, gak pakaian apapun, karena dia hobi baca Quran, Quran nyari kita. Ditelusuri tuh, dikorek-korek. Wah, ketemu. Wah, ini ada Pak Musadin, mau ya Pak? Ya, seingat saya kata Quran, ini hobi Quran nih. Ya Pak, bawa sini. Langsung semeringga bahagia dibawa. Dikelompokkan pada orang ahli Quran yang tadinya panas jadi sejuk pakai AC aliras. Tapi ini sih kurang sejuk ya. 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 Dan yang terakhir, karena ini banyak aja, karena ini terakhir, yang terakhir adalah sodakoh. Kata-kata Nabi, kalau hartamu ingin berkah, bersedekahlah. Kalau hartamu ingin melimpah, banyaklah sedekah. Kalau kamu banyak sedekah, Allah kasih sesuatu yang tidak kita minta. Itu berkah namanya. Berkah itu bukan ciptaan manusia, ciptaan Allah. Tapi kita menciptakan suasana atau bagaimana cara mendapatkannya. Keberkahan itu, ya, dari sedekah. Mudah-mudahan para hamba Allah sekalian, saum kita kali ini yang terbaik membuat kita semakin disayang Allah, semakin terbuka jalan menuju surganya, sehingga Allah mudahkan kita mengamalkan apa-apa yang seharusnya menjadi amalan kita. Ya, amin. Dan kita saling tegur, saling nasihati semata-mata kasih sayang. Kalaupun saya salah, boleh Bapak Ibu tegur saya, itu sangat senang. Karena kita saling tegur dalam kasih sayang, bukan dengan kebencian. Maka kita jangan saling negur dengan kebencian atau menimbulkan kebencian, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan, bahkan permusuhan. Nauzubillah. Walafu minkum wastagfirullahu li walakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.